Oke, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini Wong Luyur akan mengisahkan cerita tentang legenda Gong Kyai Prada yang ketepatannya berada di alun-alun Ludoyo. Oke, sebelum lebih lanjut untuk melihat cerita dan mendengarkannya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Langsung saja. Sejarah mengenai upacara tradisional siraman Gong Kyai Prada, pusaka Gong Kyai Prada di Kelurahan Kalipang, Kecamatan Setojayan, Ludoyo, Blitar. Tersebutlah dalam kisah antara tahun 1704-1719 Masehi di Surakarta bertahtalah seorang raja bernama Sri Susuhun Ampakubuwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri Ampean, bukan permaisuri, bernama Pangeran Prabu. Pada saat penobatan Sri Susuhan Pakubuwono I sebagai raja, hati Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua Pangeran Prabu tidak dinobatkan sebagai raja di Surakarta, sehingga timbullah keinginannya untuk membunuh Sri Susuhan Pakubuwono I. Namun akhirnya keinginan Pangeran Prabu tersebut tercium oleh Sri Susuhan Pakubuwono I, dan sebagai hukumannya Pangeran Prabu diperintahkan untuk membuka hutan di daerah Ludoyo, yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat, yang dihuni oleh binatang-binatang buas, serta hutan tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat angker, di mana banyak roh-roh jahat berkeliaran di sana. Hukuman yang diberikan oleh Raja Sri Susuhan Pakubuwono I kepada Pangeran Prabu itu sebenarnya ialah agar Pangeran Prabu menemui ajalnya di tempat hukuman karena dimakan oleh binatang-binatang buas atau sebab-sebab lain yang bisa terjadi di hutan yang masih liar tersebut. Pangeran Prabu mengakui akan kesalahannya serta tersedia melaksanakan hukuman yang diberikan oleh raja, yaitu membuka hutan di daerah Ludoyo. Keberangkatannya diikuti oleh istrinya, yaitu Putri Wandasari, serta abdi kesayangannya bernama Ki Bende yang disebut Kyai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Ludoyo yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat. Menurut beberapa cerita bahwa
Bende Kiai Becak pernah digunakan oleh Demang Bocor untuk memadamkan pemberontakan Ki Ageng Mangir, seorang sakti yang tidak setia kepada raja. Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta menuju ke arah timur. Selang beberapa bulan mereka sampai di daerah Ludoyo. Pertama-tama mereka datang di rumah seorang janda bernama Nyi Partasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu yang masih merasakan penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggallah di rumah janda Nyi Partasuta dan ingin bertapa di hutan Pakel, wilayah Ludoyo bagian barat. Dan untuk itu pusaka Kiai Becak dititipkan kepada Nyi Partasuta dengan pesan agar 1. Setiap tanggal 1 Syawal bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman. 2. Air bekas memandikan pusaka tersebut dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya. Pada suatu waktu Ki Ahmad Tamrin sangat kebingungan karena terpisah dengan Pangeran Prabu, sehingga akhirnya Ki Ahmad Tariman ingin mencoba membunyikan gong Kiai Becak sebanyak 7 kali dengan maksud agar apabila Pangeran Prabu mendengar bunyi benda gong tersebut tentu akan mencari ke arah sumber suara itu. Tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu seperti yang diharapkan, namun beberapa ekor harimau besar. Anehnya harimau-harimau itu tidak mengganggu kepada Ki Ahmad Tariman, bahkan memberikan petunjuk di mana Pangeran Prabu berada, sehingga Kiai Becak juga disebut Kiai Macan atau Kiai Pradah. Di pesanggerahan hutan Pakel, hati Pangeran Prabu tetap tidak dapat tenang, sehingga Pangeran Prabu akan meninggalkan tempat itu, namun pakaiannya tetap. Sekarang tempat itu masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Dari pesanggerahan Pakel, Pangeran Prabu menuju ke arah barat, namun tidak lama berselang mereka bertemu dengan para prajurit-prajurit utusan dari Kerajaan Surakarta yang akhirnya timbul perselisihan dan terjadilah peperangan yang dimenangkan oleh Pangeran Prabu. Setelah keadaan dianggap aman, Pangeran Prabu masih menunggu di Bukit Gelung. Kemungkinan masih ada prajurit Surakarta yang datang kembali. Setelah dirasa sudah betul-betul aman, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat, yaitu ke hutan Keluk yang sekarang disebut desa Ngerjo. Di tempat ini Pangeran Prabu memangkas rambutannya dan ditanam sama dengan mahkota kebangsawanannya, tempat
Penanaman itu sampai sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju hutan dauhan. Di tempat itu Pangeran Prabu membuka ladang pertanian dengan menanami padi, gagah, namun karena tanahnya pusa sehingga tanaman padi gagah tersebut tidak dapat dipanen, dan akhirnya tempat itu diberi nama Gagawurung. Dari Gagawurung Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur dan sampailah mereka di hutan Darungan. Di tempat ini istrinya melahirkan seorang putra, namun putra tersebut tidak berumur panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Pandan di sebelah utara Gunung Bebek. Perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju ke arah timur melewati Jegu dan sampailah di hutan Kedung Wungu. Beberapa bulan ia di tempat itu. Nyi Wandansari akhirnya mengalami hamil tua. Oleh Pangeran Prabu, Nyi Wandansari diajak naik ke gunung di Kulon, dan disinilah Nyi Wandansari melahirkan putra kembar. Namun putra kembar tersebut juga tidak berumur panjang dan meninggal dunia. Semua itu karena tidak adanya piranti atau alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam melahirkan anaknya. Sampai sekarang gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Piranti. Sampai di sini putuslah kisah Pangeran Prabu dan tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Kembali kepada janda Nyi Partasuta, di mana peninggal Pangeran Prabu selalu melaksanakan segala yang pernah dipesankan oleh Pangeran Prabu kepadanya tentang pusaka Kyai Becak. Setelah Nyi Partasuta meninggal dunia, pusaka Kyai Becak diserahkan kepada Ki Redipyo di Ngekul. Dari Ki Redipyo, pusaka Kyai Becak diturunkan kepada Ki Dalang Redikuno di Kapek dari Ki Dalang Redikuno. Pusaka Kyai Becak diturunkan kepada Kyai Imam Sampurna. Pada suatu ketika, karena Kyai Imam Sampurna dipanggil ke Istana Surakarta, maka pusaka Kyai Becak atau Kyai Pradah diserahkan kepada adiknya bernama Kyai Imam Sco yang berdiam di Sukoanyar, sekarang disebut Desa Sukorejo, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil penghulu di Blitar. Pada tahun 1793, Kyai Imam Sco meninggal dunia dan Kyai Pradah dirawat dan dipelihara oleh Raden Ronggo Kertarjo dan ditempatkan di desa Kalibang Ludoyo sampai sekarang. Pada waktu itu Sukoanyar masih berrawa-rawa. Bentuk Kyai Pradah berupa gong
kempul laras 5 yang dahulu dibalut ditutup dengan sutra pelangi, cinde, dan di samping itu masih ada juga beberapa wayang kerucil, kecer, dan beberapa benda lainnya. Sampai sekarang pesan Pangeran Prabu untuk memelihara pusaka Kyai Prada tetap dilaksanakan dengan baik serta menjadi suatu upacara adat tradisional siraman pusaka Kyai Prada setiap tanggal 1 Syawal dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, dan upacara yang terakhir ini biasanya dikunjungi oleh puluhan ribu manusia baik dari dalam maupun luar daerah. Demikian sejarah ringkas pusaka Kyai Prada di Ludoyo yang dikutip dari cerita babat pusaka Kyai Prada di Ludoyo menurut serat babat Tanah Jawi. Oke, terima kasih. Itulah cuplik kisah cerita tentang pusaka Kyai Prada. Dan jangan lupa simak terus channel video-video berikutnya di channel Wong Luyur 99 dengan kisah-kisah menarik lainnya. Dan akhir kata, Rahayu Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.